wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati, yaitu sahibul bait, keluarga besar yang terhormat, al-mukarram wal-muhtaram, Bapak Kiai Haji Sumantri Abu Amin, dan seluruh keluarga besarnya, bil khusus yaitu putri tercinta beliau yang sekarang memiliki putri, ya Pak ya, Pak ya, dicuekin gua makan kacang enak ya. Sekarang beliau sudah punya anak, Pak. Jadi anaknya beliau sudah punya anak. Masya Allah, kita doakan, Pak. Berarti cucunya beliau kita doakan insyaallah jadi cucu yang solehah. Kenapa saya bilang soleh? Karena cucunya perempuan. Sekarang saya mau tanya, Bapak hadir di sini kan harus tahu, Pak, nama cucunya siapa? Udah tahu belum nama cucunya, Pak? Saya belum, Pak. Saya akan bacakan karena sebelumnya harus ini, Pak ya. Mana ya, Pak, namanya, Pak ya? Namanya adalah Ananda, mana ya? Siapa namanya, Pak? Dara ya? Oh ya, nih. Takut salah, Pak. Nama mantar berabi kalau salah, Pak ya. Namanya Adara Gania Meka. Kita doakan Adara Gania Meka ini sesuai dengan namanya jadi orang yang kaya, Pak. Karena namanya ini orang yang kaya nih. Mudah-mudahan nama ini menjadi doa dan menjadi qabul dalam kehidupannya, tidak pernah mengalami kesusahan. Insya Allah hartanya berlimpah, harta yang banyaknya kemudian dibelanjakan di jalan Allah untuk kebahagiaan dunianya dan kebahagiaan akhiratnya. Amin ya Rabbal. Ini kayaknya mic-nya harus ditukarkan ini ya. Itu yang gedeannya ya. Jangan beli aja dah gua. Beda mic-nya. Halo. Malah mati. Halo. Ah, ini. Kan gedeannya Pak, suara Pak ya? Nah, cuma ngajil banget itu. Ya Allah. Nah, alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Pak, malam hari ini kita dengan mengucapkan kalimat hamdalah alhamdulillahirabbil bersalawat kepada Rasulullah SAW dengan kita mengucapkan salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Semoga pada hari kiamat kita mendapatkan pertolongan yang agung, pertolongan yang besar daripada Rasulullah SAW, guna kita diselamatkan daripada huru hara pada hari kiamat dan kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal. Nah, jamaah sekalian berbahagia, kalau ngomongin akikah, Pak, ini hadisnya sangat populer. Saya singkat aja, Pak. Kenapa? Karena saya ditunggu jam 9 di jalan, ada acara juga, Pak. Mudah-mudahan singkat ini manfaat ya, Pak ya. Nah, saya bacakan hadis Nabi yang sangat populer di dalam kitab Bulughul Maram, Pak. Di sana ada satu hadis yang mengatakan bahwa yang namanya anak laki-laki ataupun anak perempuan yang baru dilahirkan itu tergadai oleh akikahnya. Tergadai apa, Pak? Pak? Ya, memang kalau udah kenyang dia diem aja dah. Anak laki-laki ataupun anak perempuan itu tergadai dengan akikahnya. Maka kalimatnya adalah apa? Kullu ghulamin murtahanun bi aqiqatihi. Setiap anak yang baru dilahirkan itu tergadai dengan akikahnya. Selama akikah belum dilaksanakan, selama itu anaknya masih tergadai. Alhamdulillah malam hari ini. Ayo melewat silakan. Lewat silakan. Emang kalau ceramah di jalanan begini, Pak nih. Ya,
selama akikah itu belum dilaksanakan, maka akan tergadai. Dan alhamdulillah malam hari ini cucunya daripada Kiai Sumantri, beliau sudah tidak lagi tergadai. Lalu ada yang bertanya, kok maksudnya tergadai apa Ustaz? As-San'ani menjelaskan hadis tersebut dalam penjelasannya. Kalimat tergadai itu Pak, maksudnya adalah mereka yang kemudian nanti pada hari kiamat, kemudian ada anak, ada bapaknya. Kalau anak yang sudah tidak tergadai, anak yang sudah diakikahkan, bisa memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya. Amin. Tapi kalau anak itu belum diakikahkan Pak, nanti pada hari kiamat, anaknya soleh, bapaknya ada di neraka, anak itu tidak mampu memberikan syafaat kedua orang tuanya. Betul-betul? Oh, sekarang saya mau tanya, Bapak kira-kira bisa kasih syafaatnya sama orang tua Bapak nanti, Pak? Pak, jawab nggak, Pak? Jangan ngawal-ngawal baik, jawab. Jawab, Bapak bisa kasih syafaat nggak, Pak, buat orang tua Bapak? Pertanyaannya, Bapak udah akikah apa belum? Nah, orang belum akikah udah minta syafaat, nggak bisa, Pak. Tuh. Itu penjelasan sama, bukan penjelasan saya. Kalau misalkan kita hari ini belum akikah, makanya orang kita, orang NU, orang semuanya yang selain daripada orang yang sebelah itu, mereka cuma 7 hari saja Pak boleh melaksanakan akikah, selebihnya kagak boleh. Karena pada hadis teksnya adalah apa? Yaumus Sabi', pada hari yang ke-7. Sedangkan kita toleransinya luar biasa. Kalau kagak bisa ke-7, maka hari yang ke-14. Kalau kagak bisa hari ke-14, maka hari yang ke-21. Kalau kagak seumur hidup. Sekarang Bapak saya mau tanya, udah akikah belum Pak? Nah, besoklah Bapak seumur hidup, mudah-mudahan masih hidup ya. Amin ya Bapak. Tuh Pak, jamaah sekalian berbahagia. Lalu akikahnya apa Pak? Selain itu, nasehatin kita supaya kita bisa ngedidik anak kita dengan sebaik-baiknya. Saya kutip Pak dalam nasihatnya Nabi Luqman alaihissalam, atau orang soleh Luqman alaihissalam. Beliau digambarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Luqman pada ayat yang ke-13-nya. Ternyata mendidik anak itu harus bukan didasari di sekolah yang mahal, bukan. Didasari bukan di sekolah yang, mohon maaf Pak, kategori internasional, bukan. Tetapi harusnya mendidik anak itu dari basic akidahnya yang kuat. Kalau basic akidahnya yang kuat, insya Allah Pak, dia bisa menyelamatkan kedua orang tuanya. Amin. Hanya Allah mengatakan di dalam Al-Quran, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in qala Luqman, dan ingatlah ketika Luqman itu berkata libnihi, kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah. Kata Luqman, jangan kau menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam tafsir Al-Muyassarnya Pak, di sana dikatakan bahwa kata qala Luqman itu maksudnya adalah qul ayyuhar rasul, katakanlah hai Muhammad, katakanlah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nasihat Luqman, nasihat Luqman kepada umatmu. Artinya kita disuruh ngedengerin nasihatnya Luqman Pak, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak tahu Pak tafsir Al-Muyassar Pak? Pak, udah tahu ya? Udah dengerin aja lah Pak lah. Dengerin aja Pak, nggak usah ribet-ribet Pak. Mending ngaji, dengerin, pulang dapat ilmu, pakai ilmunya, gitu ya Pak ya. Nggak tahu dari mana, yang penting baik kan gitu ya. Khudil khaira walau min famil qalbi, kan begitu Pak, ada mahfuzatnya. Ambillah kebaikan itu meskipun dari sesuatu barang yang buruk Pak. Apa contohnya dalam mahfuzat itu? Anjing. Anjing kan buruk ya Pak ya. Pak, anjing itu buruk apa kagak Pak? Buruk ya? Buruk Pak. Coba ente kalau dijilat anjing dicuci apa kagak? Cuci berapa kali Pak? Berapa? 7 kali. Terus tambahin apa Pak? Tanah-tanahnya tanah merah, tanah hitam, tanah putih Pak. Tanah sengketa, tanah kuburan masih hangat Pak ya. Ada Pak orang yang begitu Pak, ribetin banget Pak. Ini kita wudunya bagaimana? Ini kita sholatnya bagaimana? Akhirnya gara-gara kagak tahu Pak caranya sholat, kagak tahu caranya wudu, kagak pernah sholat, kagak pernah wudu. Ada nggak orang begitu Pak?
Di masalah sini ada gara-gara orang kagak tahu cara yang sholat, akhirnya dia kagak pernah sholat ke masjid. Ada kan begitu Pak? Di sini main sholat agak Pak. Agak di sono Pak, di kampung saya Pak, di kampung saya. Kalau di sini mah parah Pak. Insya Allah. Pak udah Pak, udah jam 9 Pak ya udah. Udah Pak coy ya. Saya berangkat berapa menit ke sana Pak? Kalau misalnya telat ya anak saya. Apa? Mati dong gua ngomong jaya itu coy. Pembarangan. Nah, itu saja Pak mungkin dapat sampaikan. Pokoknya nasehatin anak kita tentang akidah. Jangan sampai anak kita menyimpang akidahnya. Kalau akidahnya benar, insya Allah. Yang kedua, caranya apa? Syariatnya. Makanya lihat Pak, dalam surah Toha ayat 132-nya. Allah mengatakan, jadi panjang lagi tuh saya ngomong Pak jadinya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha." Kata Allah Subhanahu wa taala, perintahkanlah ahlimu, perintahkanlah keluargamu, istrimu, anak-anakmu untuk melaksanakan sholat. Artinya apa? Sebaik apapun dia di sekolah, rankingnya ranking 1, kalau dia nggak melaksanakan sholat dengan baik, itu tidak baik Pak. Tidak menjadi Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wakina. Nah itu saja Pak yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf lahir dan batin. Itu saja, kalau ada salah saya mohon dimaafkan. Pak maafin nggak Pak? Pak maafin nggak Pak? Oh ya, kalau sebentar maafin Pak, emang niatnya sih silaturahim doang Pak, mau ditodong sama ya udah pokoknya saya begitu aja ya Pak ya. Kiai mohon izin Kiai ya, udah begini aja Kiai, maafin saya langsung pamit Pak, mohon maaf, nggak usah ada apa-apa. Tuh coba telepon Pak tuh ya. Terima kasih Pak ya. Allah bisawab. Sekian, terima kasih. Allahumma fiqh ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.